Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siswandi SPDGR, Guru Penggerak Kabupaten Sopeng di channel YouTube Parasgina Official. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial singkat tentang tata cara pendaftaran pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Langsung saja. Oke. Jadi setelah terbitnya surat edaran bahwa pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 akan dimulai tanggal 15 April tahun 2022 sampai dengan tanggal 19 April tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran dan seleksi akademik hanya 5 hari, sama seperti video saya sebelumnya. Nah, teman-teman langsung saja ketika membuka SIM PKB maka akan langsung muncul sebelum pendaftaran dibuka hanya notif bahwa pendaftaran akan dibuka tanggal 15 April. Namun setelah ada perubahan akan muncul persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan, maka teman-teman yang berkesempatan sebagai kandidat akan muncul data seperti ini. Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, silakan lengkapi dan ajukan data profil Anda. Nah, di sini usahakan terchecklist semua. Apabila terchecklist semua berarti teman-teman bisa mendaftar. Nah, jadi di sini guru tetap PNS, non PNS atau yayasan, status NIK, memiliki NUPTK, kualifikasi S1 atau D4, usia kurang dan dari sama dengan 58 tahun, status sertifikat belum sertifikasi, TMT sampai dengan 1 Januari 2019. Ini yang paling akhir ya, jadi setelah 2 Januari 2019 itu belum terpanggil. Ini terpanggil pendidikan formal jenis PTK, peserta PPG dalam jabatan 2021, bukan peserta. Jika sudah terchecklist sama seperti ini, inilah syarat mutlak ya. Klik lengkapi profil. Nah, maka akan muncul notif seperti ini. Dengan memilih ya, Anda akan diarahkan menuju laman biodata diri untuk melengkapi data diri Anda. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Klik ya. Maka teman-teman akan langsung masuk ke sini. Harusnya sih di sini ada notif. Proses pendaftaran berhasil. Nah, sebelumnya tidak ada yang ini. Di sini juga di sini biodata diri sama dengan ini, boleh masuk dari mana saja untuk mengisi. Kita lewat sini saja. Nah, teman-teman mohon diperhatikan di sini ada 4 yang harus dilengkapi, yaitu biodata diri, linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Jadi saya perjelas kembali, linearitas yang dimaksud adalah linearitas antara ijazah terakhir dengan bidang studi PPG yang tersedia. Jadi bukan linearitas apa yang Bapak Ibu ampu atau apa yang Bapak Ibu ajarkan, tapi linearitas antara ijazah terakhir atau ijazah S1 D4 yang Bapak Ibu miliki dengan bidang studi PPG yang ada. Kemudian memilih bidang studi PPG dan mengupload berkas pendukung. Di sini ada keterangan status. Apabila masih tanda seru berarti ini harus dilengkapi. Namun jika sudah tanda checklist hijau itu berarti berkas sudah dilengkapi atau diisi. Teman-teman jangan lupa mengisi foto profil ukuran 4x6. Ini kebetulan akun yang saya pinjam tidak ada fotonya. Hihihi. Dan teman-teman jangan lupa mengunduh berkas untuk mempersiapkan fakta integritas yang akan Bapak Ibu isi dan dibubuhi dengan materai 10.000 dan tanda tangan. Ingat, jangan coba-coba menggunakan satu materai untuk beberapa berkas karena akan terbaca nomor serinya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu silakan mengisi biodata diri. Untuk biodata diri sendiri, di sini saya tidak membukanya Bapak dan Ibu karena ada NIK dan data pribadi lainnya dari pemilik akun yang tidak berani saya bocorkan ke publik.
karena bersifat rahasia. Saya hanya akan membuka jadi silakan Bapak dan Ibu buka akun masing-masing, lihat biodata diri apa saja yang harus diisi di sana. Silakan isi selengkap-lengkapnya. Ada beberapa data yang tidak bisa diubah karena langsung terkoneksi dari Dapodik, namun ada juga beberapa data yang harus dilengkapi. Langsung ke linearitas S1 dengan bidang studi PPG. Nah, di dalam sini ada 5 yang harus diisi. Jadi teman-teman sama dengan biodata diri, silakan langsung klik lengkapi. Kemudian pilih perguruan tingginya, masukkan bidang studinya, masukkan program studi, tahun lulus, dan bidang studi kembali. Nah, setelah itu klik simpan. Setelah tersimpan, Bapak dan Ibu silakan mengupload ijazah terakhir Bapak dan Ibu. Jadi klik unggah, kemudian klik di sini gambar peniti, dan Bapak dan Ibu akan diarahkan ke penyimpanan laptop atau PC yang Bapak dan Ibu gunakan untuk memilih scan atau pindaian ijazah Bapak dan Ibu. Silakan, kadang ada yang bertanya apakah hanya ijazah saja atau dilengkapi dengan akta dan transkrip nilai. Kalau hemat saya sebaiknya dimasukkan saja dalam satu file semua agar lebih lengkap. Takutnya gara-gara hal tersebut berkas Bapak dan Ibu tertolak. Di sini jelas aturannya, file harus berformat PDF ukuran 20 KB sampai dengan 1,5 MB. Setelah diupload, klik simpan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu silakan memilih bidang studi PPG. Namun, untuk bidang studi PPG ini tidak dapat Bapak dan Ibu pilih sebelum linearitas ijazah S1 atau D4 Bapak dan Ibu isi. Apabila misalnya kan tadi saya tidak mengisi, kemudian saya klik lengkapi, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Tentukan bidang studi sesuai surat edaran pada latar belakang pendidikan terlebih dahulu. Namun untuk saat ini saya belum punya ijazah yang bersangkutan karena saya hanya pinjam akun. Hehehe. Selanjutnya setelah diisi ke berkas pendukung. Untuk berkas pendukung sendiri di sini ada 4 yang harus diupload, dan di sini ada hal yang menurut saya sangat penting, yaitu pada pindaian SK pengangkatan pertama. Di pindaian SK pengangkatan pertama atau scan SK pertama pengangkatan Bapak dan Ibu sebagai SK CPNS ya bagi PNS ASN, atau SK honor bagi teman-teman non PNS yang pertama kali Bapak dan Ibu masuk mengajar, dan ini ada keterangan bahwa harus berdasarkan data Dapodik cut off TMT awal sebagai guru tanggal 7 September 2006. Ini yang bersangkutan masuk Dapodik TMT awal tanggal 7 September 2006, maka SK yang harus dilampirkan harus sama persis memuat TMT awalnya, yaitu 7 September 2006. Begitupun teman-teman yang lain, silahkan baca di akun SIM PKB pendaftarannya masing-masing. Ingat untuk mengecek sebelum mengupload apakah TMT yang ada di sini sudah sesuai dengan SK yang Bapak Ibu miliki. Kemudian klik unggah berkas. Di sini pun sama, berformat PDF ukuran 20 KB sampai dengan 1,5 MB. Setelah memilih, klik simpan. Selanjutnya adalah pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Untuk guru PNS yang di-scan adalah kenaikan pangkat terakhir. Jadi, saya ulangi, untuk PNS yang di-scan atau dipindah adalah SK kenaikan pangkat terakhir. Boleh asli atau fotokopi legalisir. Untuk keterangan legalisirnya ada keterangan di bawah sini. Dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS.
Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan, Dinas Pendidikan untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Ini khusus untuk yang melampirkan fotokopian. Namun jika aslinya yang berstempel basah tidak perlu dilegalisir lagi. Untuk non-PNS sendiri, melampirkan SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Adapun beberapa teman di beberapa daerah yang belum terbit SK honor daerah tahun 2022, maka bisa menggunakan SK 2020 dan 2021. Makanya di sini ada garis miring 2020-2021 dan 2021-2022. Artinya jika SK 2022 sudah ada, maka pakainya 2021 dan 2022. Namun jika 2022 belum, maka pakainya adalah 2020 dan 2021. Selanjutnya adalah SK pembagian tugas mengajar. Jadi unggah berkas dulu, ukurannya sama, bentuk PDF juga. Setelah menambahkan, klik simpan. Selanjutnya SK pembagian tugas mengajar. SK pembagian tugas mengajar adalah 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan tahun ajaran 2021-2022. Asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Selanjutnya, hasil pindai atau scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas dokumen diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani. Untuk templatenya dapat diunduh di sini, jadi klik ini akan otomatis terunduh, atau melalui di sini unduh berkas sama saja akan terunduh juga Bapak dan Ibu. Jadi bebas mau lewat mana saja. Nah, setelah semua berkas diisi, maka tombol ini ajukan berkas ini akan berubah menjadi warna hijau dan bisa diklik. Bapak dan Ibu harus mengklik dan statusnya akan berubah menjadi berkas terkirim. Karena apabila tidak dikirim, maka tim verifikator tidak bisa memeriksa atau memverifikasi berkas Bapak dan Ibu. Seperti itu. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya tidak bosan-bosan mengulangi bahwa Bapak dan Ibu ini adalah calon guru profesional, maka pantaskanlah diri untuk itu. Tingkatkan literasinya, terkhusus literasi digitalnya, karena semakin kesini semua sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, semuanya mengandalkan teknologi. Jadi mau tidak mau Bapak dan Ibu harus beradaptasi. Pantaskan diri, terus berusaha dan berdoa, terus belajar, jangan lupa berbagi, dan terus berbagi kebaikan kepada semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.